Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah moderasi beragama yang berjudul Peradaban Islam atau Perkembangan Islam pada Peradaban Dunia. Yang pertama, saya sebagai moderator ingin memandu jalannya presentasi dari awal sampai akhir, yaitu materi pertama yang akan dibawakan oleh Bu Lidiawati. Saya akan menjelaskan tentang kontribusi Islam terhadap dunia. Kontribusi Islam adalah sumbangan atau pengaruh agama Islam terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Ada beberapa contoh ukuran kontribusi Islami berbagai bidang kehidupan. Berikut ini beberapa contoh ukuran kado Islami. Yang pertama adalah agama dan moralitas Islam mengajarkan tentang iman, moral, etika, dan nilai-nilai dasar kehidupan. Yang kedua, kemasyarakatan dan kemanusiaan Islam mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Dan yang ketiga, pendidikan Islam mengajarkan pentingnya pendidik dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sains dan teknologi Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelimanya, seni dan budaya Islam memberikan kontribusi yang sangat besar dalam bidang seni dan budaya. Yang keenam, ekonomi RRS Islam juga memberikan kontribusi Islam dalam bidang ekonomi. Yang kedua ada pengembangan peradaban dunia. Lalu pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Kang Saiful Rahman Tentang pengembangan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban dunia. Perkembangan peradaban dunia dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyangkut kemajuan dan perkembangan di dunia. Salah satu kemajuan di dunia yang saat ini yaitu diantaranya kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Proses ini meliputi penemuan, inovasi, dan perkembangan di berbagai bidang. Perkembangan peradaban dunia mencakup sejarah panjang umat manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Proses ini mencakup beberapa peristiwa penting seperti revolusi industri, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, penemuan ilmiah, serta perubahan sosial dan politik yang penting. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi Islam terhadap peradaban Barat. Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peradaban Barat selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa contoh hadiah tersebut. Yang pertama, penyebaran pengetahuan dan tulisan klasik Yunani dan Romawi pada abad pertengahan ketika Eropa berada di abad ke-8. Dunia Islam mengalami masa keemasan peradaban dan pengetahuan. Yang keduanya, kemajuan dalam sains dan matematika sarjana Muslim membuat kontribusi besar di bidang sains dan matematika. Yang ketiganya, pengembangan sistem pemeliharaan. Saat itu para ahli medis Islam mengembangkan sistem medis yang canggih, termasuk vaksinasi dan pembedahan. Yang keempatnya, seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur Barat, terutama pada masa Renaissance. Yang terakhir, filsafat dan teologi filsuf
Islam mempengaruhi perkembangan filsafat Barat, terutama pada abad pertengahan. Mereka juga mengembangkan teologi Islam yang mendalam yang kemudian diadopsi oleh agama-agama Islam di Eropa. Nah, secara keseluruhan Islam memberikan kontribusi yang besar dan penting bagi perkembangan peradaban Barat, baik dalam ilmu alam, matematika, kedokteran, seni dan arsitektur maupun dalam filsafat dan teologi. Itu teh menurut Dahlan 2018. Dan materi yang terakhir adalah yaitu kontribusi Islam terhadap sains dan teknologi. Islam memberikan kontribusi yang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga di dunia akan berkembangnya teknologi. Di antaranya abad ke-7 dan ke-16. Dunia Islam berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju. Berikut ini adalah beberapa kontribusi Islam terhadap sains dan teknologi. Kesatu ada matematika. Islam banyak mempengaruhi penemuan dan perkembangan di bidang matematika. Dan yang kedua, astronomi. Islam juga mengembangkan pengetahuan astronomi dengan mengamati pergerakan binatang dan planet serta menyempurnakan kalender. Dan yang ketiga ada kedokteran. Islam merupakan salah satu perkembangan yang pesat dalam bidang kedokteran. Dan yang keempat ada optik. Optik Islam berkembang pada abad 10 hingga abad 12. Penemuan ini meliputi kaca pembesar, kacamata, dan alat penglihatan lainnya. Nah, mungkin itu ya yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa ajaran Islam menyebar ke seluruh dunia selama berabad-abad dengan sendirinya, meninggalkan tinta emas dan toleransi positif berupa ilmu pengetahuan kepada peradaban dunia. Walaupun kekuasaan Islam absolut sudah tidak ada lagi, hal ini disebabkan penyebaran Islam ke daerah-daerah tidak dimaksudkan untuk merampas kekayaan daerah tersebut. Peradaban Islam dapat berkembang pada masa ini sebagai berkat kerja keras para ilmuwan dan peneliti. Mereka merupakan pelopor lainnya yang membantu Islam berkembang lebih besar di peradaban dunia. Nah, segitu saja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan ketidaklancaran dalam melakukan presentasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.